Hai semuanya, kembali lagi di channel Portal Edukasi. Pada kesempatan kali ini, kita akan melanjutkan rangkuman materi IPS kelas 9 bab 2 tentang globalisasi. Globalisasi diambil dari kata global atau universal. Orang yang pertama kali menggunakan istilah globalisasi adalah Theodore Levite pada tahun 1985. Menurut Waters dalam Kamanto Sunarto tahun 2004, globalisasi adalah suatu proses sosial yang di dalamnya kendala geografi terhadap pengaturan sosial dan budaya menjadi surut dan manusia menjadi semakin sadar bahwa pengaturan tersebut menjadi semakin surut. Ada beberapa bentuk globalisasi antara lain globalisasi bidang budaya, bidang komunikasi, bidang ekonomi, bidang iptek, dan bidang transportasi. Yuk kita bahas satu persatu. Globalisasi dalam bidang budaya memberikan manfaat, misalnya memperkaya budaya bangsa. Namun, di sisi lain memberikan ancaman terhadap kebudayaan budaya lokal bangsa. Sebagai contoh, globalisasi budaya dalam hal bahasa misalnya, yaitu bahasa Inggris merupakan salah satu contoh bahasa dunia. Semua orang akan belajar bahasa Inggris untuk dapat berkomunikasi dengan masyarakat dunia. Budaya global akan masuk ke negara mana saja yang mengikuti arus globalisasi. Dengan globalisasi budaya semacam ini, pelan-pelan budaya lokal dapat tergeser. Namun saat ini banyak yang sudah mulai menggabungkan budaya lokal dan budaya global yang mereka sebut glokal. Misalnya saja, di beberapa kafe berkelas, saat ini banyak ditemukan budaya-budaya lokal khas setempat seperti beca, dokar kecil, sepeda ontel, dan sebagainya. Selanjutnya bidang komunikasi. Komunikasi adalah proses penyampaian pesan atau informasi dari satu pihak ke pihak lain. Globalisasi dalam bidang komunikasi dapat dilihat dari kemajuan teknologi dan komunikasi. Contoh gampangnya, smartphone atau HP kalian. Nah, untuk di bidang ekonomi, merupakan suatu aktivitas ekonomi dan perdagangan secara global dan terbuka. Globalisasi ekonomi berkaitan erat dengan perdagangan bebas. Perdagangan bebas adalah sistem perdagangan yang makin luas dan menghilangkan hambatan-hambatan tidak lancarnya perdagangan internasional. Namanya juga bebas. Selanjutnya, ciri-ciri globalisasi ekonomi yaitu beroperasinya suatu perusahaan di lebih dari satu negara, perubahan dalam mencari keuntungan yang kompetitif dan memaksimalkan laba dengan terus-menerus mencari lokasi produksi paling efisien dan murah, memiliki kemudahan jangkauan geografis yang membuat perusahaan dengan cepat memindahkan berbagai sumber dan operasi di seluruh dunia. Ciri-ciri selanjutnya adalah menguasai 3/4 perdagangan dan sekitar sepertiga dari seluruh output perekonomian global. Adanya penghapusan seluruh batasan dan hambatan terhadap arus modal, barang, dan jasa. Batas suatu negara akan menjadi kabur atau tidak jelas. Keterkaitan antara ekonomi nasional dan internasional itu semakin erat, membuka peluang pasar produk dari dalam negeri ke pasar internasional secara kompetitif, dan membuka peluang bagi masuknya produk global ke pasar domestik. Berikutnya tentang bidang iptek. Iptek itu singkatan dari ilmu pengetahuan dan teknologi. Tujuan utama perkembangan globalisasi iptek adalah perubahan kehidupan masa depan manusia yang lebih baik, mudah, murah, cepat, dan aman. Sebagai contoh, mobil internet keliling. Selanjutnya di bidang transportasi. Transportasi adalah pemindahan barang atau manusia dari tempat satu ke tempat yang lain. Globalisasi sangat membutuhkan transportasi dalam proses perkembangannya. Seiring dengan kebutuhan akan alat transportasi, banyak pengusaha melakukan inovasi dalam penerapan transportasi tersebut. Sebagai contoh, penggunaan teknologi otomatis dalam mobil, penggunaan radar, pendeteksi kecepatan lalu lintas di depan sehingga mobil dapat mengurangi kecepatan dengan sendirinya. Faktor yang menyebabkan globalisasi di bidang transportasi adalah manusia menginginkan perubahan karena mereka menuntut hidup yang lebih mudah dan praktis. Perkembangan teknologi yang ditandai semakin majunya pendidikan. Perkembangan di bidang telekomunikasi yang membuat perkembangan alat transportasi diberitakan dengan cepat ke seluruh penjuru dunia. Nah, ada dampak globalisasi. Globalisasi itu mempunyai banyak manfaat dan pengaruh bagi masyarakat di dunia. Namun, di sisi lain, globalisasi juga membawa pengaruh atau dampak negatif. Jadi, kita bisa simpulkan bahwa globalisasi itu memiliki dampak positif dan dampak negatif. Apa saja? Mari kita bahas. Dampak dari
Dampak positif dari globalisasi antara lain berkembangnya iptek, meningkatkannya efektivitas dan efisiensi, perekonomian suatu negara semakin meningkat, meningkatnya taraf hidup masyarakat, komunikasi semakin cepat dan mudah, berkembangnya dunia pariwisata, serta perkembangan alat komunikasi dan keterbukaan informasi. Sedangkan dampak negatifnya adalah westernisasi, demoralisasi, kesenjangan sosial ekonomi, kriminalitas, pencemaran lingkungan, kenakalan remaja, dan individualisme yang semakin tinggi. Nah, ada beberapa upaya untuk menghadapi globalisasi budaya nih, yaitu menyaring setiap budaya asing yang masuk ke Indonesia, mempromosikan budaya asli Indonesia ke kancah internasional, menyukai dan menggunakan produk-produk asli Indonesia, memperkuat persatuan kesatuan antar warga Indonesia, mematenkan setiap budaya Indonesia, serta mempublikasikannya, berpegang teguh pada nilai religius, spiritual, dan memupuk rasa kebinekaan agar Indonesia tetap berjaya dengan budayanya, serta meningkatkan kualitas nilai keimanan dan moralitas masyarakat. Untuk menghadapi globalisasi iptek, itu ada beberapa cara, yaitu berkompetisi dalam kemajuan iptek, meningkatkan motif berprestasi, meningkatkan kualitas atau mutu sumber daya manusia, terutama di bidang penguasaan iptek, agar kita mampu bersaing. Selalu berorientasi ke masa depan dan meningkatkan penguasaan kita terhadap teknologi modern di segala bidang, sehingga tidak tertinggal dan tergantung pada bangsa lain. Kalau upaya untuk menghadapi globalisasi ekonomi antara lain, menyiapkan SDM yang kompeten, kompetitif, dan memiliki kemampuan yang baik dalam menghadapi kompetisi globalisasi, melaksanakan standarisasi dan sertifikasi bagi perusahaan dan lembaga pemerintah untuk citra, kesungguhan, dan kualitas produk. Menghilangkan praktek-praktek korupsi, kolusi, nepotisme, dan manipulasi. Mendorong pengusaha-pengusaha lokal, khususnya pengusaha kecil dan menengah, untuk berkompetisi secara sehat serta mendorong munculnya produk-produk kreatif dan inovatif dari masyarakat Indonesia. Untuk bidang komunikasi yaitu memilih dan memanfaatkan alat komunikasi secara tepat dan sebaik-baiknya, sesuai dengan fungsi dan kebutuhannya. Memanfaatkan alat komunikasi demi kemajuan masa depan dan tidak menyalahgunakannya. Serta memilih informasi dengan tepat dan bijaksana agar tidak mudah terpengaruh atau terhasut oleh informasi yang salah atau yang kita kenal dengan hoax. Untuk di bidang transportasi, ada beberapa cara upayanya, yaitu memanfaatkan alat transportasi sesuai dengan jarak dan waktunya, menggunakan alat transportasi tidak berlebihan agar tidak terjadi pencemaran lingkungan, serta menjaga keberadaan alat transportasi lokal sebagai salah satu khasanah budaya. Nah, ya mungkin untuk kali ini cukup sekian. Terima kasih telah menyimak video pembelajaran hingga selesai. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa like, comment, and subscribe.